Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Mas Baim boleh minta tolong dipimpin berdoa? Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, ini aku absen dulu ya. Mas Kaki, Hadir. Mas Baim, Mbak Diba, Mbak Aura, Oke, hadir semua ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Nah, supaya lebih siap lagi kita teguh konsentrasi ya. Kita teguh konsentrasi bersama-sama. Teguh konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? IPAS. IPAS. IPAS ya, tentang kandungan nutrisi pada makanan. Nah, kalian yang sebelum kesini udah pada sarapan apa belum? Makan apa aja nih? Mbak Aurel apa tadi makannya? Ayam. Oh ayam, Mbak Jiba? Telur. Oh telur, Mas Baim? Nasi mie. Nasi mie ya, Mas Faki apa tadi makannya? Oh iya. Nah sebelumnya itu kan kita pernah membahas tentang pencernaan ya, organ-organ pencernaan. Nah sekarang karena adanya pencernaan itu kan kita apa? Memakan makanan. Nah makanan yang kita makan itu harus yang bergizi supaya apa? Tubuh kita sehat. Nah tujuan pembelajaran mengenai kandungan nutrisi pada makanan supaya kalian tuh tahu mana makanan yang bergizi, mana makanan yang tidak bergizi, supaya nanti ketika masuk ke dalam tubuh kita itu memberi manfaat. Nah, mengapa sih kita perlu makan? Kenapa? Kenapa sih kita perlu makan? Karena iya, betul, biar tidak mati. Karena kan manusia itu hidup memerlukan makanan. Terus apalagi Mbak Aurel bisa menyebutkan kenapa sih kita perlu makan? Nggak tahu ya, supaya apa ya, ketika kita belajar kita bisa berkonsentrasi. Karena kalau perut kita lapar, kita kan jadinya lesu gitu ya, jadi nggak fokus. Nah selanjutnya ini, kandungan makanan itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi dalam tubuh. Nah, jadi pembagian karbohidrat itu dibagi menjadi 3. Ada monosakarida, disakarida, sama polisakarida. Nah, yang sering kita lihat itu ada disakarida sama polisakarida. Kalau disakarida kandungannya itu ada pada batang tebu. Tebu biasanya diolah menjadi apa ya anak-anak? Gula, betul. Nah, terus ada polisakarida. Polisakarida itu biasanya ada pada tepung-tepungan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Apa? Tepung terigu ya, yang diolah menjadi apa? Gorengan. Terus apa lagi? Roti, gorengan tempe, bakwan. Terus ada lagi yang sering kita makan, makanan pokok kita apa ya? Nasi, betul sekali. Terus ada apa lagi? Jagung ya. Nah, terus ada lemak. Lemak itu adalah sebagai cadangan makanan. Jadi kalau karbohidrat itu kan sumber energi utama. Kalau sumber energi utamanya habis, maka
tubuh akan mengambil cadangan makanan supaya kita tetap kuat itu dari lemak. Nah, lemak itu dibagi menjadi dua. Ada lemak nabati. Lemak nabati ada yang tahu lemak apa itu? Lemak nabati itu lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Ini ada apa ini? Kacang. Terus ada kelapa. Terus ada kemiri, ini kemiri. Nah, jadi kalian pernah makan bubur? Bubur kan kayak kacang hijau, terus bubur apa lagi? Bubur blokok, bubur jadi itu kan menggunakan santan ya. Nah, santan itu biasanya itu mengandung minyak, makanya termasuk ke dalam lemak. Kemiri juga. Nah, terus ada lemak hewani. Lemak hewani itu lemak yang berasal dari mana, teman-teman? Hewani, namanya aja jelas ya. Hewan, berarti lemaknya itu berasal dari hewan. Ada apa aja ini? Coba disebutkan Mbak Aurel. Yang pertama apa? Mbak Diva yang kedua apa? Daging. Terus Mas Baim yang ketiga? Mas Fakih yang keempat? Ikan. Pinter. Masya Allah. Terus yang ketiga ada protein. Nah, protein itu adalah zat pembangun. Hal ini itu meliputi untuk pertumbuhan badan dan pembentukan sel-sel baru. Jadi kalian nih yang masih kecil-kecil ini kan proses pertumbuhan badan itu kan masih sangat bagus ya. Makanya perbanyak makan protein gitu biar tinggi. Nah, makanan yang mengandung protein itu dibagi menjadi dua. Ada nabati sama hewani. Nabati tadi apa ya, yang berasal dari apa? Ayo. Ini ada sayuran. Iya, berasal dari tumbuhan. Kalau hewani berasal dari hewan. Kalau contoh protein nabati yang berasal dari tumbuhan ini ada apa aja nih? Sayur yang berwarna hijau. Terus ada jagung. Terus apa lagi tuh, ada lagi? Tahu, tempe. Terus ada kalau yang hewani itu berasal dari apa? Hewan. Ada apa aja ini? Keju. Terus terus susu. Sama? Keju itu berasal dari apa sih anak-anak? Susu yang dipadatkan. Jadi keju itu dari susu yang dipadatkan gitu. Makanya kan dari baunya itu kan seperti susu, dan rasa asin itu dari hasil fermentasinya. Nah, terus ada air. Nah, 60% dari tubuh kita itu berasal dari air. Makanya kita makan, kita juga minum. Kenapa sih kita harus minum, teman-teman? Kenapa harus minum? Supaya apa? Tidak kekurangan. Nih. Yang utama itu supaya tidak dehidrasi. Karena kan kalau dehidrasi itu kan kita lemes ya. Terus kalau kita makan nggak minum terus jadi apa? Seret. Akhirnya apa? Cebukan gitu. Nah, fungsi air dalam tubuh kita ini bisa dibaca bersama-sama. Yang pertama apa? Melarutkan zat makanan. Terus yang kedua? Meningkatkan pencernaan. Terus yang ketiga? Mengatur kestabilan suhu tubuh. Ya, makanya kita bisa berkeringat gitu. Terus nah, yang kelima itu ada vitamin. Vitamin itu adalah senyawa organik yang dapat disusun oleh tubuh. Nah, vitamin itu dapat diperoleh melalui makanan. Yang pertama ada vitamin A. Contohnya vitamin A itu apa? Yang terkandung dalam apa? Wortel. Fungsinya untuk apa? Menjaga kesehatan mata. Nah, kalian ini yang mata nih nggak pakai kacamata, ya dijaga kesehatan nih, biar jangan sampai pakai kacamata, soalnya ribet. Terus vitamin B. Vitamin B itu contohnya ada pada apa? Biasanya itu susu, daging, dan
hati. Nah, fungsinya vitamin B itu untuk mencegah penyakit biri-biri. Kemudian ada vitamin C. Nah, ada yang tahu vitamin C terkandung dalam apa? Jeruk, ya kan? Biasanya kalau kalian sariawan itu kan diharuskan untuk mengonsumsi vitamin C lebih banyak supaya untuk pembentukan dan pemeliharaan zat perekat tubuh. Jadi kan kalau sariawan itu kan kulit dalam dinding mulut kita itu kan terbuka. Nah, dengan kita mengonsumsi vitamin C jadi tertutup kulitnya mengikat kembali gitu. Kemudian ada vitamin D. Nah, biasanya kalian itu pernah nggak berjemur di pagi hari? Pernah ya. Nah, karena sinar matahari pagi itu bagus untuk kesehatan tulang dan mengandung vitamin D. Terus selanjutnya ada vitamin E. Nah, vitamin E itu berperan dalam sistem reproduksi, terutama seperti pasangan yang sudah menikah dan sedang menjalani program hamil itu diperkenankan untuk makan lebih banyak vitamin E. Contohnya itu ada apa aja yang tahu? Ayam ada nggak? Nggak ada. Ada nih telur, susu, mentega, sama sayuran hijau. Terus yang terakhir itu ada vitamin K. Vitamin K itu berperan dalam pembentukan protrombin dalam hati. Nah, protrombin ini diperlukan dalam pembekuan darah. Jadi kalau kalian pernah jatuh, kulitnya luka kan, terus keluar darah. Nah, kalau kalian kekurangan vitamin K, pembekuan darah itu nggak bisa. Akibatnya apa? Darah itu terus mengalir, nggak bisa berhenti. Kalau ada pembekuan darah kan, darahnya bisa berhenti, nggak mengalir terus seperti itu ya. Terus yang terakhir ada serat. Serat itu zat gizi yang hanya terkandung dalam tumbuhan. Contohnya itu kalau sayuran, ini ada brokoli. Terus ini apa sih? Sawi ini ya. Ini ada kol, terong, gitu kan. Nah, kalian itu suka makan sayur apa enggak sih? Suka ya. Harus makan sayur untuk kesehatan. Nah, serat itu fungsinya buat apa? Supaya BAB kita itu lancar gitu kan. Pernah nggak sih merasakan sembelit BAB-nya itu nggak lancar kalau sembelit? Nah, itu karena kalian kekurangan serat, makanya diperbanyak makan sayuran dan buah-buahan seperti itu ya. Nah, ini ada piramida makanan. Piramida itu kan bentuknya mengerucut ya. Jadi makanan yang kalian konsumsi sehari-hari itu harus sesuai porsinya. Yang pertama itu ada lemak, yang di urutan piramida pertama dan kedua itu ada lemak dan daging ini apa? Termasuk ke dalam apa? Zat, ya benar. Nah, jadi untuk konsumsi ini yang paling sedikit jumlahnya itu ada pada lemak, minyak, gula. Nah, kalian suka minum minuman manis nggak? Suka banget kan? Padahal kita dianjurkan untuk mengonsumsi minuman manis dalam sehari itu setara dengan 4 sendok makan gula atau 50 gram gula dalam sehari. Kalau lebih dari itu, nah pemicunya apa sih? Bisa terkena penyakit diabetes dalam usia dini. Jadi penyakit diabetes kalau kalian berpikir hanya menyerang pada orang tua, itu ya stigma yang masih kurang tepat. Karena nyatanya kalian pernah lihat nggak berita di TV anak kecil seumuran kalian itu mengidap diabetes karena apa? Sering mengonsumsi minuman manis dalam kemasan yang gulanya itu bukan gula murni gitu. Nah, terus kalian pernah minum yogurt? Kalian pernah melihat gak kandungan gula di dalam yogurt itu berapa? 80 kcal? Enggak. Waktu itu saya lihat itu kandungan gulanya itu 30%. Terus ada lagi yang 15 gram.
Nah, iklan di TV itu kan apa? Minum yogurt setiap hari supaya sehat, gitu kan? Padahal, nah, selain kita mengonsumsi yogurt, kita kan mengonsumsi minuman manis yang lainnya. Jadi penumpukan gula itu akhirnya bertambah dalam tubuh dalam satu hari. Nah, jadi kalian kurangi makanan yang mengandung manis. Kalau manisnya dari buah, itu boleh karena manis yang alami. Terus yang kedua itu ada ini daging, susu. Ya, apa sih daging sama susu? Itu harus dikonsumsi dalam jumlah kecil. Padahal itu lemak hewan. Kenapa? Karena daging tadi kan ada ya itu mengandung lemak. Nah ini di dalam daging itu kan mengandung lemak. Nah sama nih susu juga mengandung lemak. Jadi harus dibatasi. Nah terus ada lagi, nah ini yang lebih banyak dikonsumsi itu makan makanan yang mengandung karbohidrat sama ini ada protein. Kenapa sih nasi jadi makanan yang harus dikonsumsi dalam porsi yang lebih banyak? Karena apa? Ya boleh. Terus ada lagi Mbak Aurel, Mbak Diba, ada yang tahu? Mbak Im, karena nasi itu kan kebutuhan pokok harian kita, jadi harus dipenuhi. Kalau orang Indonesia kan makan makanan pokoknya nasi, nah tapi beda nih kalau orang Barat makanan pokoknya itu roti. Kenapa sih orang Barat makannya roti tapi orang Indonesia makannya nasi? Coba. Karena kalau di negara Barat itu kan struktur tanahnya itu beda dengan Indonesia. Jadi kalau ditanami padi di sana nggak bakalan tumbuh. Kan di sana ada yang musimnya apa? Musim salju gitu kan. Nah kalau padi itu kan yang dibutuhkan apa? Air kan. Kalau yang disirami salju ya nggak bisa. Makanya orang Indonesia makanan pokoknya itu adalah nasi. Tadi kan kalian sudah belajar tentang apa? Kandungan nutrisi di dalam makanan. Nah, sekarang kita akan evaluasi apa yang sudah tadi Ibu ajarkan. Di sini coba kalian amati. Di sini ada tulisan apa ini? Isi piringku. Terus ada 4 sehat 5 sempurna. Coba diamati. Ada yang beda nggak antara isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna? Mbak, di isi piringku ada buah-buahan. Di sini ada buah-buahan nggak? Ada. Terus di isi piringku ini ada telur, ayam, ikan, daging. Di sini ada nggak? Ada. Terus ada makanan pokok, nasi, jagung, kentang. Di sini ada nggak? Ada. Terus sayuran di 4 sehat 5 sempurna ada nggak? Ada. Terus yang nggak ada apa? Susu. Kenapa sih susu tidak ada di dalam isi piringku? Sekarang kita mengerjakan. Nah, ini kalian membuat kelompok tiba-tiba sama Mbak Aurel, Mas Baim, sama Mas Afi. Nih dikerjakan. Apa perbedaan isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna? Dan sudah disebutkan ada yang membedakan hanya apa? Tidak ada apa? Susu. Ya, ditulis yuk. Dibacakan ada apa? Enggak, yang pertama ya susu. Kemudian yang kedua, mengapa susu tidak lagi termasuk dalam kebutuhan nutrisi? Karena susu itu dianggapkan penyempurna kebutuhan harian. Terus yang ketiga, buatlah piramida makanan kebutuhan nutrisi yang kamu makan dalam sehari. Coba dari yang paling awal, yang paling sedikit dikonsumsi biasanya Mbak Aurel sama Mbak Diba mengonsumsi apa? Terus yang piramida kedua, susu dan lain. terus piramida ketiga,
Aku mangga. Oh, kamu sama mangga. Terus yang keempat? Nasi, roti, kentang. Iya. Berarti Mbak Aurel sama Mbak Dika emang suka sayur ya untuk memenuhi kebutuhan harian ya. Jadi apa yang dimakan itu semoga menjadi makanan yang sehat, bergizi, dan pastinya supaya tubuh kita itu tetap sehat. Ya, boleh duduk Mbak Aurel sama Mbak Dika. Apa perbedaan antara isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna? Ada pada apa? Susu. Ya, berarti kita harus memperhatikan ya. Kemudian yang kedua, mengapa susu tidak lagi termasuk ke dalam kebutuhan nutrisi? Karena susu itu dianggap bukan penyempurna kebutuhan harian. Iya. Terus buatlah piramida makanan kebutuhan nutrisi yang kamu makan dalam sehari. Coba di piramida pertama ada apa? Kiri. Terus yang kedua, Ikan goreng, susu, selai roti. ya, terus yang ketiga, Semangka, durian, tomat, durian. Terus yang terakhir makanan pokok, nasi, roti, kentang. Oke, terima kasih. Udah. Terima kasih Mas Mbak Imas Kaki. Coba beri apresiasi, tepuk apresiasi. Kajiwe, Kajio, Kajiwe. Wow, keren. Wow, keren. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita berkemas-kemas, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Jadi, kita akan belajar mengenai kandungan nutrisi dalam makanan. Nah, kandungan nutrisi dalam makanan itu meliputi karbohidrat, protein, lemak, terus apa lagi tadi? Serat. Sama contohnya apa, Vi? Vitamin. Yang mana kelima hal tersebut itu harus dikonsumsi secara seimbang dalam sehari. Nah, terus kalau dikonsumsi secara seimbang itu akan memberikan efek apa? Tubuh kita menjadi sehat. Kemudian ketika belajar kita bisa berkonsentrasi seperti itu ya. Nah, kalian bisa berkemas-kemas, kita pulang. Nah, jangan lupa langsung pulang ke rumah ya, jangan mampir-mampir. Yuk, disiapkan tadi Mas Mbak Ilarti, sekarang Mbak Aurel disiapkan untuk doa pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang.